Halo teman-teman, akhirnya ya diperpanjang juga PPh Final UMKM 0,5% ya. Ini betul-betul sebuah gebrakan dari Bapak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ya. Kita sih angkat topi ya, angkat topi setinggi-tingginya buat si Pak Purbaya ini. Dia membuat sesuatu yang rumit menjadi simpel. Sesuatu yang selama ini diputer-puter sama si oknum Menteri Keuangan seolah-olah nih barang ribet banget ya. Mau perpanjang doang ribet banget sampai Menteri UMKM harus ribut dulu sama dia, meeting dulu sama dia, harus tarik ulur sampai ke presiden, akhirnya diperpanjang setahun doang ya. Sekarang Pak Purbaya, udah demi rakyat tambah 4 tahun selesai. Selesai urusannya teman-teman ya. Perdebatan jadi beres. Sekarang kan kita jadi tidak lagi berdebat mengenai perlu nggak perlu diperpanjang. Sudah selesai nih perdebatan. Sekarang kita tinggal berdebat apakah pajaknya mau dinaikin apa tidak. Tarifnya itu loh, kan bisa. Orang bersedia kok tarif dinaikin kok, orang bersedia. Tetapi prinsip yang mudah, yang sederhana itu jangan dihilangkan. Dan Pak Purbaya mendengar suara kita semua, satu kali meeting dia selesaikan semua. Luar biasa Pak Purbaya ini ya. Respect sih gue. Oke, gue share ke teman-teman ini adalah berita dari merdeka.com ya. Ini perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM sampai dengan tahun 2029 ya, tambah 4 tahun. Serta penyesuaian penerimaan PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM. Nah, ini gue nggak tahu nih. Oh, mungkin maksudnya itu penyesuaian tarifnya kali ya. Penyesuaian penerima PPh Final, maksudnya itu bagaimana sih? Nah, ini masih belum jelas teman-teman ya. Nanti akan terbit PP ya, akan terbit PP ya, peraturan pemerintah yang dibikin oleh presiden nanti ya, peraturan pemerintah, bukan PMK ya, bukan peraturan menteri ya. Ini adalah PP, peraturan pemerintah eh, PP 55 2022 akan digantikan segera nih. Mudah-mudahan segera, jangan sampai tunda-tunda berbulan-bulan seperti oknum menteri yang kemarin ya. Pemberian insentif PPh 0,5% bagi BPOP, ya ini BPOP teman-teman ya, khusus BPOP UMKM untuk meringankan beban pajak dan menyederhanakan kewajiban administrasi ya, bukan untuk badan ya. Tahun 2025 dialokasikan anggaran 2 triliun, BP UMKM terdaftar 542.000, diperpanjang sampai 2029. Lagi sedang revisi PP ya. Nah, yang lain teman-teman tinggal baca aja teman-teman ya, yang lain juga pada bagus-bagus kok ya, pada bagus-bagus dia punya program kebijakannya bagus, ini populer ya. Tentu saja seorang para ekonom akan mewanti-wanti atau memperingatkan ya, populer belum tentu bagus ya, karena ada efek samping. Efek sampingnya adalah nanti pengeluaran negara jadi lebih tinggi ya, akibatnya mesti nambah hutang atau nambah pajak atau bagaimana? Atau si Pak Purbaya ini jangan sudah punya ide nih, bagaimana nih memperbaiki penerimaan pajak nih? Kita tunggu ya ide cemerlang dari Pak Purbaya ya. Dan mudah-mudahan itu korteks dibuang ke tong sampah aja lah ya, karena kalau dia sentuh korteks nanti dia terbakar sama korteks ya, bahaya ya. Eh, jadi teman-teman kita apresiasi dulu ya, apresiasi kepada Pak Purbaya, Pak Menteri, terima kasih sudah mendengarkan curhatan masyarakat dan bersedia untuk memperpanjang PPh Final walaupun kita minta permanen, tapi dikasih 4 tahun lumayan banget teman-teman ya, sudah lumayan banget ya. Tidak seperti menteri sebelumnya ya, yang buta dan tuli ya, bahkan kolom Instagramnya aja komentar tidak boleh orang berkomentar ya. Jadi hanya pengen melihat atau mendengar yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk dia nggak mau lihat, nggak mau dengar. Siapa lu nggak peduli gua, nggak mau komentar, nggak mau terima komentar. Memang brengsek itu oknum menteri di negeri Konoha ya. Oke. Jadi ini adalah kebijakan yang populis, mendukung rakyat ya, keberpihakan terhadap rakyatnya sudah sangat jelas teman-teman ya. Namun tentu saja kita tetap mesti waspada ya. Kenapa dulu Sri Mulyani tidak mau perpanjang? Tentu saja ada pemikiran ya, ada pemikiran bahwa dia itu fokus pada kondisi keuangan yang ketat, sedangkan penerimaan negara kan tidak terlalu tinggi nih gitu. Jadi kalau dihilangkan ya lumayan bisa nambah penerimaan negara, kira-kira gitu kan pemikirannya Sri Mulyani. Tapi Pak Purbaya nggak peduli. Pak Purbaya mendengarkan rakyat maunya apa. Gua sih berpendapat begitu ya. Gua berpendapat begitu ya. Apakah terlepas dari di balik layar ini dia ada kepengen untuk ya cari muka sama Prabowo dan sebagainya, gua tidak terlalu pusing di situ ya. Tetapi intinya kebijakan sudah terbit, kebijakannya memihak pada rakyat. Itu dulu yang paling penting teman-teman ya. Dan dia mengambil resiko loh ya. Dengan kebijakan ini, dia mengambil resiko yang sangat-sangat tinggi. Resiko keuangan, uang bisa seret nih. Resiko pajak, resiko akan ada resiko resistensi dari internal DJP. Oke, nanti kita akan bikin series nih ya ke Menteri Keuangan versus DJP ya, karena
akan ada oknum-oknum di internal DJP yang membangkang terhadap si Purbaya ini ya, karena akan ada oknum-oknum di internal DJP yang risih, yang merasa terganggu dengan kebijakan-kebijakan Purbawa yang akan diduga akan semakin dan lebih mendukung masyarakat gitu ya. Namun kita respect dengan keberanian dia, dengan rasa percaya diri dia yang luar biasa ini ya. Terus terang ini luar biasa teman-teman ya, luar biasa ya. Oke, jadi banyak orang mulai bertanya nih, apa underlying hukumnya? Apa landasan hukumnya? Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya itu bukan PMK tetapi PP ya, peraturan pemerintah yang dibikin oleh presiden dan sampai hari ini belum ada ya, sampai hari ini belum ada. Namun gua percaya orang seperti Purbaya akan mempercepat itu ya. Kemarin aja dia bikin 200 triliun satu hari langsung cair ya. Sekarang PP masa diperpanjang, masa dibikin lelet? Enggak lah ya. Dia akan memimpin ini, perjalanan ini akan dipimpin, dia akan langsung keluar PP-nya segera. Mudah-mudahan begitu ya. Kemudian, apakah ini berlaku untuk semua orang atau hanya orang pribadi? Jawabannya adalah hanya untuk orang pribadi ya. Perpanjangan PPh final yang kemarin pun, yang 1 tahun juga sama untuk orang pribadi saja. Yang sekarang ditambah 4 tahun lagi sampai 2029 hanya untuk orang pribadi. Sudah ditegaskan tadi ya di konferensi persnya, hanya untuk orang pribadi. Sedangkan yang badan masih berlaku PP 55 yang biasa ya. PT itu 3 tahun, CV dan PTP itu 4 tahun. Yang lain 4 tahun juga ya, yang PT 3 tahun. Itu tidak berubah. Kalau orang pribadi, khusus orang pribadi adalah 7 tahun ya, 7 tahun, tetapi bagi yang punya MPP sebelum 2018, 7 tahunnya plus 1 tahun di 2025 ini, plus lagi 4 tahun sampai 2029. Oke, intinya semua orang pribadi masih bisa pakai PPh final 0,5% ya UMKM sepanjang omset dia masih di bawah 4,8 M sampai 2029 ya. Jadi lupakan semua tax planning yang aneh-aneh itu ya. Teman-teman yang sudah bikin tax planning, mau bikin MPP nama istri lah, MPP nama anak lah, MPP nama mertua lah, kemudian mau bikin CV lah, bikin PT lah, mau pecah omset lah, buang itu semua, lupakan itu semua teman-teman ya, lupakan semua. Kita kembali seperti biasa. Kita fokus pada bisnis aja. Udah nggak usah pusing mengenai tax planning. Fokus sama bisnis, fokus membesarkan bisnisnya. Kalau udah besar baru jadi PKP dan sebagainya gitu ya. Udah nggak usah pusing mengenai pajak lagi karena ini sudah dibantu oleh Pak Purbaya ditambah 4 tahun ya udah beres lah nanti kalau nanti Pak Purbaya menambahkan persentasenya dinaikin udahlah kita terima aja lah udah bagus ya menurut gua. Oke, pertanyaan berikutnya apakah NPPN menjadi masalah? Kan banyak orang kemarin kan sudah mencetak NPPN ya surat norma. Nah jawaban gua adalah tidak masalah ya. Mencetak NPPN itu tidaklah membatalkan status UMKM seseorang. Oke, mencetak NPPN itu tidak membatalkan status PPh final 0,5%-nya seseorang. Jadi boleh jalan berbarengan. Satu orang individu MPPOP ini bisa menggunakan NPPN norma sekaligus menggunakan PPh final. Itu bisa jalan berbarengan. Jadi NPPN yang sudah ada itu tidak perlu dibatalkan, tidak perlu dicabut, tidak perlu diapa-apain. Udah, biarkan taruh di meja begitu aja. Anda fokus pada UMKM 0,5% saja. Oke, mulailah membayar pajak 0,5% setelah omset melewati 500 juta ya. Seperti biasa ya, PP 55 sudah ada aturannya. Kalau punya omset dari 0 sampai 500 juta tidak usah kena pajak. Dari 500 juta sampai 4,8 M kena 0,5% ya. Kalau di atas itu udah nggak bisa. Nanti Anda mesti mengganti menjadi PKP dan PPh umum. Oke, jadi mungkin gua kasih simulasi yang sederhana aja teman-teman ya. Simulasi sederhana seperti ini. Teman-teman yang punya MPWP, orang pribadi ini ya, yang bikin MPWP-nya sejak 2018 atau sebelumnya, itu habisnya 7 tahun, kan orang pribadi 7 tahun ya, habisnya 7 tahun adalah Desember 2024. Itu diperpanjang 1 tahun sampai 2025 Desember, sekarang ditambah 4 tahun sampai Desember 2029. Oke, jadi untuk orang yang punya MPP sebelum 2018 nggak usah khawatir, masih diperpanjang sampai 2029. Oke, nah gimana kalau orang punya MPP baru dia bikin di 2020, 2020 nih ya, maka kan 7 tahun dia itu kan berakhir di Desember 2026, ya kan 2020 plus 6 tahun, berarti kan 2026 Desember selesai. Nah, ini pun akan diperpanjang sampai Desember 2029.
Oke. Gimana orang yang baru bikin NPP 2025 sekarang nih, bikin 2025 maka 7 tahunnya 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Desember 2031 selesai, PPh finalnya ya, bukan 2029 ya, tetapi tetap mengacu ke aturan yang normal yaitu 7 tahun gitu ya. Dan dia tidak dapat perpanjangan 1+4, nggak ada perpanjangan itu ya. Setahu gua begitu, kita tunggu peraturan PP-nya ya. Nah, kalau sudah begitu, yang sudah 7 tahunnya melewati 2029 bagaimana? Gua rasa tidak akan ditambahin 1 tahun ataupun 4 tahun gitu ya, kecuali nanti dipermanenkan. Nah, gitu teman-teman ya. Seperti itu aja sih. Jadi intinya sih kita kembali ke kehidupan normal, kita nggak usah pusing lagi, nggak usah ribut lagi, nggak usah bikin tes planning yang aneh-aneh, nggak usah ya. Kembali ke kehidupan normal, buka toko seperti biasa, bayar PPh final 0,5% seperti biasa sampai, setelah melewati omset 500 juta ya. Selanjutnya kita tunggu petunjuk berikutnya dari Pak Menteri ya. Dan kita sih mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Menteri, walaupun kita minta dipermanenkan, tetapi dikasih 4 tahun, lumayan banget lah, menurut gua udah lumayan banget teman-teman ya. Daripada kemarin setahun doang ya, setahun doang itu kan betul-betul kurang ajar itu ya, main-main sama rakyat ya, ya nggak apa-apa lah. Oke, teman-teman itu aja ya, semoga terbantu, sampai jumpa lagi.